Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dahulu ya. Ayo, Siva, boleh pimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Siva. Baik anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita melakukan pembiasaan, yaitu mengaji terlebih dahulu. Dibuka surah Al-Insyirah. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Ibu absen ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Suryadi. Baik. Sebelum ibu mulai pembelajaran, ibu mau coba ingatkan pembelajaran yang kemarin tentang apa? Kitab Allah. Kemarin kita sudah belajar kitab Allah, tapi kita mencari permasalahan atau isi dari kitab-kitabnya. Kitab yang pertama itu ada apa saja? Kitab Taurat, terus Injil, apa lagi? Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekarang yang bisa angkat tangannya, kitab Injil. Kitab Injil menggunakan bahasa apa? Siapa yang tahu? Kitab Injil. Kitab Injil menggunakan bahasa Ibrani. Salah atau benar? Salah atau benar? Injil bahasa Ibrani. Salah atau benar? Salah. Yang benar apa? Suryani. Yang benar Suryani. Ya, mana yang benar Suryani, bukan Ibrani lagi, nggak apa-apa. Baik anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Silakan diamati. Peserta didik dapat membuat poster, desain infografis diturunkannya kitab-kitab Allah. Kemudian peserta didik dapat menghubungkan isi ajaran kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan hasil poster kalian nanti. Semoga tujuan hari ini dapat kita capai ya. Nah, Ibu akan menampilkan video untuk pembelajaran hari ini. Menampilkan tayangan video. Silakan kalian semua perhatikan videonya dan simak dengan baik-baik ya. Iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan. Adapun kitab-kitab Allah adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil,
dan kitab Al-Quran. Dengan demikian, seorang muslim yang beriman kepada kitab Allah dengan benar akan menampilkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkata jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, menghargai perbedaan, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kalian lihat tayangan video tentang dari secara umum pengertian iman kepada kitab Allah dan macam-macam kitab. Sama seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, kemudian hari ini Ibu akan mencoba untuk membuat produk. Kita akan membuat produk hari ini. Bahan-bahannya sudah kalian bawa. Ibu suruh kemarin untuk membawa kertas karton. Dibawa kertas kartonnya? Bawa. Oke, hari ini tugasnya adalah kalian membuat desain infografis atau peta konsep sesuai dengan materi iman kepada kitab Allah. Sesuai dengan tadi tujuan pembelajarannya juga, bahwa kalian harus bisa membuat peta konsep atau desain infografis sesuai materi hari ini. Ini Ibu akan bagi LKPD-nya. Ini nanti ada langkah-langkah dalam mengerjakan infografis. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Sudah ada kelompok anggur, ada kelompok durian, ada kelompok apel, dan ada kelompok semangka. Nah, nanti kalian buat desainnya. Kalau sudah selesai nanti akan dipresentasikan. Tadi kelompok anggur tadi ini ya, kelompok yang pertama kelompok anggur. Nih, mulaikan. Kelompok anggur tugasnya mencari informasi tentang iman kepada kitab Allah. Ya, kelompok. Nah, waktu mengerjakan produk atau waktu mengerjakan proyek, Ibu kasih selama 30 menit. Waktunya cukup? Cukup. Nah, boleh kalian cari di mana saja, di buku boleh ya. Boleh informasinya dari buku, boleh buku LKS, buku paket, boleh. Paham? Paham, Bu. Ini sudah ada yang jadi hasil karya produknya, hasil karya proyeknya dari kelompok anggur. Silakan dipresentasikan kelompok anggur hasil proyeknya. Yang lainnya nanti boleh menanggapi ya hasil dari kelompok anggur. Siapa yang mau mempresentasikan? Ya. Diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anggur akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dan mencari perbedaan kitab-kitab Allah dan Al-Quran. Di sini pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Di antaranya sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama berisi ajaran pokok untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya diturunkan kepada nabi-nabi tertentu. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki banyak perbedaan.
kata sehingga memudahkan pengajaran. Al-Quran memiliki asbabun nuzul yang berisi sejarah turunnya suatu ayat. Baik, nah ini ada dalilnya ya. Dalilnya diambil dari Quran surah An-Nisa ayat 136. Baik, menurut Ibu sudah bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok anggur. Mungkin ada yang mau menanggapi ini? Bagaimana hasil mereka? Hasil mereka bagaimana yang menurut kalian? Bagus? Bagus. Oke, baik. Terima kasih kelompok anggur. Baik, selanjutnya dari kelompok durian akan menampilkan hasil karyanya, hasil produknya tentang kitab-kitab Allah. Silakan, anggur. Prinsip, tarikh atau sejarah. Baik, lihat anggur sudah? Ya. Ini tadi presentasi atau hasil dari kelompok durian. Ada yang mau menanggapi? Bisa mungkin lebih dirapikan lagi, tapi untuk selebihnya sudah bagus. Gimana Pak? Gimana? Mungkin bisa lebih dirapikan lagi. Oh, mungkin bisa lebih dirapikan lagi. Tapi kalau dari isinya sudah bagus. sudah bagus ya. Boleh ya. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, sehingga mungkin kurang rapi. Nggak apa-apa. Tapi isinya sudah luar biasa bagus. Mereka bertanggung jawab. Terima kasih. Terhadap Al-Quran dilihat dari perilakunya sehari-hari. Sekian. Baik. Selanjutnya ada yang mau menanggapi dari hasil karya kelompok semangka Siva apa? Jika saya membaca Al-Quran saja, apakah itu bisa menjadi generasi pecinta Al-Quran? Tidak bisa, karena sebagai generasi pecinta Al-Quran nggak cukup dengan hanya membaca. Kita harus memahami, menadaburi, dan mengamalkan. Jadi dikatakan dia menjadi pecinta Al-Quran harus bisa melewati tahap seperti itu. Iya. Terakhir kelompok apel. Baik anak-anak ibu semua, tadi kalian sudah menyajikan hasil produk atau hasil karya kalian masing-masing. Semuanya sudah luar biasa. Ibu harap apa yang kalian buat hari ini bisa kalian ingat, bisa kalian pakai ke depannya. Nih ya, jangan cuma hanya sekedar buat, tapi kalian bisa mencermati atau bisa memahami isi-isi dari proyek kalian. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Sekarang sebelum Ibu akhiri, Ibu mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa diminta satu anak